Alat peraga home automation. Alat peraga ini berfungsi untuk mengontrol kumpulan alat elektronik seperti lampu, AC, dispenser, dan lain-lain. Cara kerja home automation sama seperti kita akan menyalakan lampu menggunakan saklar. Namun dengan alat ini kita bisa mengubah saklar menjadi sensor-sensor lainnya. Kita akan perkenalkan setiap perangkat-perangkat yang ada di alat peraga home automation. Yang pertama ada saklar 3 input yang berfungsi untuk menyalakan 3 lampu sekaligus. Nah, ketiga lampu ini tidak terhubung satu sama lain, jadi bisa dinyalakan salah satunya. Lalu ada server sebagai pengelola data center. Kemudian ada access point untuk komunikasi antar perangkat. Kemudian ada saklar 1 input dan 2 sensor panic button dan juga sensor smoke detector untuk menyalakan aktuator, lampu dan juga sirine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai alat home automation. Home automation terdiri dari 2 perangkat utama, yaitu perangkat sensor atau perangkat input dan perangkat aktuator atau perangkat output. Perangkat sensor merupakan perangkat yang dapat mengirimkan sebuah informasi atau sebuah perintah ke perangkat aktuator. Dan perangkat aktuator merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat input atau sensor. Sekarang, mari kita fokuskan ke perangkat input atau sensor terlebih dahulu. Sensor yang digunakan ada sensor saklar dan sensor PZEM, yang dimana sensor ini akan men-trigger aktuator dalam kondisi on atau off. Yang kemudian, informasi tersebut akan dikirimkan kepada perangkat aktuator. Sedangkan pada sensor PZEM akan membaca arus, tegangan, dan yang lainnya pada output yang dikeluarkan perangkat aktuator steker ketika keadaan menyala. Perangkat aktuator sendiri bisa berupa lampu dan steker, yang dimana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat sensor keadaan on. Sekarang kita ke tahap implementasi. Ambil USB yang sudah terhubung dengan adaptor, lalu hubungkan ke masing-masing aktuator. Yang pertama, aktuator lampu. Yang kedua, aktuator steker. Kemudian, untuk kabel AC yang terhubung dengan power supply, dihubungkan ke sumber tegangan. Untuk perangkat aktuator lampu akan menyala jika kondisi saklar dalam posisi on, dan lampu akan mati jika kondisi saklar dalam keadaan off. Untuk perangkat aktuator steker akan menyala apabila saklar untuk steker dalam keadaan on. Untuk mengetahui apakah steker telah menyala atau belum, bisa dibuktikan melalui perangkat elektronik. Sebagai contoh, kami akan mengisi daya handphone. Apabila steker telah berfungsi, maka handphone akan mengisi daya. Apabila saklar untuk steker dalam keadaan off, maka steker akan mati dan pengisian pada handphone akan berhenti.
kita akan mencoba menyalakan lampu dan steker melalui aplikasi mobile phone yang bisa teman-teman unduh di Play Store. Setelah diunduh, kita bisa langsung membukanya dengan menekan logo aplikasinya. Di sini sudah muncul info yang harus dilengkapi. Yang pertama, masukkan data user yaitu Smart Home. Lalu, masukkan data password yaitu SSM4RT2 tanda seru. Lalu, masukkan host yang dipakainya. Setelah itu, masukkan data virtual host. Dan untuk queues-nya bisa mengikuti yang tertera pada data yang direkomendasikan. Lalu tekan login untuk menyimpan datanya. Bila telah tersimpan, maka akan muncul tampilan depan dari Home Automation mobile application-nya. Hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu meregistrasi perangkat trainer kit dengan men-scan QR code-nya. Setelah berhasil, lalu inisialisasikan setiap input yang tertera. Kemudian tekan Add untuk menyimpan. Aplikasi mobile home automation bisa langsung digunakan. Bila ingin menyalakan lampu, bisa menggunakan input saklar, sedangkan untuk menyalakan steker, bisa menggunakan input steker, dan kita bisa melihat arus, tegangan, dan power yang bisa dilihat bagian sensor PJTM. Sekian penjelasan dari kami mengenai alat home automation. Terima kasih dan semoga bermanfaat.